Ya mungkin saya awali dulu ya, nanti teman-teman bisa tambahkan. Jadi melihat Yesus Kristus, kita harus jangan langsung lompat kepada Yesus Kristusnya dulu, tetapi kita tetap kembali kepada keesaan Allah, gitu ya. Jadi keesaan Allah itu seperti apa? Keesaan Allah, prinsip dasarnya Allah yang esa, yang memiliki firman dan memiliki roh. Ya, roh itu kita sebut sebagai Roh Kudus. Begitu. Kita di situ dulu, Bang. Kita jangan bicara Yesus Kristusnya dulu, tapi kita bicara Allah, firman-Nya dan rohnya. Nah, di situ di dalam Kristenan, Allah yang esa itu yang memiliki firman dan rohnya adalah satu hakikat seperti kita manusia. Hakikat saya sebagai manusia, saya memiliki firman dan memiliki roh, meskipun hakikat kita berbeda dengan Allah. Ya. Firman saya berbeda dengan firman Allah, roh saya berbeda dengan roh Allah. Tetapi Allah, firman, dan rohnya itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, dari situ dulu Bang dipahami prinsip dasarnya dulu. Tetap kembali kepada prinsip keesaan Allah. Ya kalau di dalam bahasa Islam mungkin tauhid ya. Kalau di dalam bahasa kami lebih kepada echad. Ya, keeshatan Allah. Dan baru nanti kita bicara siapa Yesus. Yesus itu apakah terpisah dari diri Allah yang esa itu atau tidak begitu. Nah, di dalam iman Kristen, Yesus Kristus bukan manusia biasa, tetapi memang bagaimana Allah hadir di dunia ini dalam rupa seorang manusia yang dengan maksud dan tujuan tertentu. Dan itu biasa saja karena dia Allah, dia bisa berada di dalam, dia bisa berada dimanapun, bisa sebagai apapun, untuk tujuan apapun. Karena ya pada dasarnya bahkan dia mampu dalam tanda kutip menjadi di dalam diri ciptaannya, kira-kira seperti itu, dalam diri seorang manusia. Kan? Jadi kembali ke prinsip awal, kita harus bicara tentang Allah, firman, dan rohnya. Baru nanti kita bicara Yesus Kristus siapa dan Roh Kudus itu siapa. Ya Roh Kudus itu roh Allah gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain mau tambahkan. Ya, jadi ketika membahas yang namanya hakikat atau esensi Allah itu, kita harus menggunakan yang namanya pembukanan yang ada dalam diri Allah itu, yang disebut sebagai apofatik teologi. Nah, itu yang harus kita gunakan. Jadi apa itu apofatik teologi? Apofatik teologi adalah pembukanan dalam artian ketika kita memahami hakikat Allah, ketika kita mempelajari esensi Allah, itu harus Allah itu bukan ini, bukan itu. Jadi jangan sampai Allah itu disamakan dengan hal apapun. Jadi Allah itu bukan hitam, bukan putih, bukan kuning, bukan merah, bukan perempuan, bukan laki-laki, dan bukan banci tentunya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena esensi atau hakikat zat Allah itu berbeda dengan zat kita. Esensi kita sebagai manusia berbeda. Jadi harus dipahami dari situ dulu. Nah, berbicara tentang hakikat atau esensi atau zat Allah itu sendiri, ya Allah itu keberadaan. Kalau di dalam kekristenan itu mungkin ya agak paralel ya dengan apa yang disebut di dalam Islam, bahwa Allah itu yang pertama adalah wujud, Allah wujud. Nah, wujud ini jangan diartikan seperti mawujud seperti kita yang kelihatan, tidak. Wujud itu berbeda dengan mawujud. Nah, wujud Allah ini apa? Wujud Allah itu tidak kelihatan, metafisik. Maka ketika kita hendak mengerti tentang Allah itu kita harus membuang jauh ya pengertian tentang matematis, membuang jauh tentang yang namanya fisika dan lain sebagainya. Fisik dan lain sebagainya tidak bisa kita terapkan kepada Allah itu sendiri. Tetapi kita harus tentang Allah itu kita harus secara metafisika. Nah, jadi Allah itu wujud Allah, keberadaan Allah itu tidak kelihatan, gaib dan lain sebagainya. Kita tidak tahu karena di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-16 jelas dikatakan di dalam dia bersemayam
dalam terang yang tak terhampiri. Makanya kalau dalam istilah orang Jawa itu tan kena kino yang opo, tidak terkatakan bagaimanapun, mungkin dalam Islam juga dikatakan bila kaif, dalam bahasa Ibrani juga dikatakan ainsyaf. Nah, seperti itu kita sepakat dulu kan di dalam hal ini tentang esensi Allah. Nah, tidak berhenti di situ. Keberadaan Allah itu ada yang namanya firman dan rohnya. Dan firman dan rohnya Allah itu tidak di luar, keberadaannya firman dan roh itu tidak di luar diri Allah, tetapi ada di dalam diri Allah. Firman itu ada di dalam diri Allah, roh Allah itu juga ada di dalam diri Allah itu sendiri. Maka ketika di dalam diri Allah, ya tentu satu, tidak mungkin ada dua, tidak mungkin ada 10 dan lain sebagainya. Nah, di dalam diri Allah ini itulah yang dapat dikatakan keesaan Allah itu sendiri ada pada wujud Allah itu sendiri. Nah, firman Allah juga dikatakan Allah itu sendiri. Jelas di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Artinya firman adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Firman itu satu, bukan mirip ya, bukan sama, bukan mirip, tetapi satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Dan roh itu juga ada di dalam diri Allah, juga hakikatnya sama dengan hakikatnya satu dengan diri Allah, tidak sama. Bukan saya tidak menggunakan kata mirip atau sama, tidak ya. Saya berusaha untuk menggunakan satu. Nah, memang yang kita bicarakan adalah benar-benar Sang Pencipta itu hanya betul-betul satu, tidak ada yang lain daripada yang lain. Nah, kekristenan pondasinya ya betul-betul monoteisme gitu. Nah, itulah yang bisa kita mengerti tentang hakikat atau esensi Allah itu sendiri, yang di dalamnya ada tinggal diam firman dan rohnya. Nah, bagaimana apakah firman dan rohnya itu begitu saja di dalam diri Allah? Tinggal aja tidak, tetapi firman dan rohnya ketiga yang ada dalam diri Allah itu bekerja dari dahulu sampai sekarang. Jadi misalkan contoh, Allah itu menciptakan segala sesuatu oleh siapa? Oleh firman Allah. Maka dalam kitab Zabur atau Mazmur pasal 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi mungkin juga paralel juga dengan apa yang yang tercatat di dalam Al-Qur'an, ya kan? Di dalam surah apa itu? Bahwa kun fayakun, kata-katanya saya lupa, idza arda syai'an an yaqulahu kun fayakun, ya kan, ketika Allah itu menciptakan segala itu berkehendak, maka dia hanya berfirman jadi maka jadi. Kira-kira paralel lah dengan itu ya. Saya tidak mengatakan sama atau tidak, tapi paralel, saya menggunakan kata paralel ya, kira-kira seperti itu. Begitu juga roh itu hayatnya atau hidupnya Allah itu sendiri. Hidupnya Allah itu sendiri, ada roh di dalam dirinya, sehingga dengan rohnya Allah itu, dengan rohnya Allah itu, dunia ini bisa ada kehidupan karena adanya Allah, roh itu yang dihembuskan kepada dunia ini, maka kita bisa hidup, ada oksigen dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk dari karya atau penciptaan Allah itu sendiri. Nah, ya kira-kira seperti itu gambarannya. Ya mungkin kalau dianalogikan kepada diri manusia, diri kita sendiri, sekalipun analogi ini tidak tepat ya persis dengan apa yang dalam diri Allah itu, ya mungkin seperti kita ini ada pikiran, ya kan, kita ini satu, siapa mungkin Pak Jagawala satu, saya satu. Nah, satu saya ini, di dalam diri saya ini ada yang namanya pikiran, ya kan. Ketika kita lahir dari ibu kita, dari mama kita kan masih langsung menangis, ya, cenger-cenger nangisnya. Itu salah satu bentuk bahwa firman atau pikiran kita yang ada dalam diri kita ini tidak saling mendahului, tetapi bersama-sama. Makanya firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Begitupun juga roh, konsekuensi logis kita hidup. Nah, kita hidup ini adalah kenapa? Memiliki roh yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak ada roh dalam diri kita seperti mayat, tidak bisa bergerak, tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita dapat mengerti tentang Allah itu.
dianalogikan kepada diri kita. Kita punya roh dalam diri kita punya pikiran sehingga kita dapat berkata-kata. Bapak di sini bisa mendengar perkataan saya, sekalipun kamera saya tidak saya hidupkan, hanya mendengar suara saya saja, bapak-bapak di sini sudah mengerti apa yang saya bicarakan tentang karakter saya, bagaimana saya berbicara, sehingga bapak-bapak mengerti, oh karakternya saya ini, karakternya Pak Jursi seperti ini, bicaranya seperti ini. Nah, suara saya yang keluar dari diri saya itu sudah identik mewakili diri saya. Begitupun juga firman Allah yang ada di dalam diri Allah, karena Allah itu menyatakan dirinya oleh firman-Nya. Dengan firman-Nya itu kita dapat mengenal siapa diri Allah itu sendiri. Karena secara esensi kita dapat menyentuh diri Allah, tidak dapat melihat Allah, karena jelas dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun, nah ini perlu digarisbawahi, tidak seorang pun, bahkan nabi-nabi pun, bahkan sekelas siapapun lah, tidak dapat melihat Allah. Tetapi anak tunggal monogenes patros, anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada saudara-saudara yang lain. Silakan Bang Jagawala. Pak Jagawala, ya itu udah penjelasan yang bagus ya dari Pak itu sama Kiai Jursis ya. Tapi satu hal yang aku mau tanyakan, boleh nggak, apa yang melatar belakangi Pak Jagawala itu menanyakan hal itu? Tadi kalau saya nggak salah nangkep itu Pak Jagawala menanyakan perbedaan Yesus dengan Roh Kudus ya. Ini kok saya pernah kenal suaranya ya, siapa ya? Kita bisa bilang lagi pertanyaannya, terus apa yang melatar belakangi gitu Pak? Oh iya begini Ya, apa silakan, ya, Yesus itu apa mungkin satu gitu dengan Roh Kudus, terus dengan Allah gitu, apa mungkin satu itu yang saya tanyakan gitu, apa mungkin satu gitu. Oh ya. Nah, ketika Yesus ada di bumi, apa sepenuhnya Roh Kudus juga Allah itu berkumpul di diri Yesus itu sendiri gitu, maksud saya. Ya, kalau saya tuh bukan itu tipe, bukan pendakwa atau pengkhotbah, tapi saya jawab sebisa saya. Kalau menurut saya ya, secara metafisik kan kita nggak bisa melihat. Nah, secara metafisik itu Allah, Firman dan Roh Kudus itu satu. Itu pemahaman Allah Tritunggal seperti itu Pak, tidak terpisah gitu. Meskipun bisa dibedakan dalam artian bagaimana Firman itu keluar, tapi keluar dalam arti seperti matahari dan sinarnya gitu loh. Tapi ini analogi aja ya, bukan menggambarkan sepenuhnya Allah Tritunggal. Jadi sinar panas itu kan keluar dari matahari, tapi tidak terpisah gitu loh. Itu gambarannya seperti itu. Apa Allah, Firman dan Roh Kudus itu seperti itu. Meskipun bisa dibedakan, tapi mereka tetap satu. Gimana, Pak? Atau begini, Bro, maksudnya yang dimaksud itu satu itu dalam diri Yesus, atau maksudnya Roh Yesus itu sendiri yang dimaksud? Oh, bukan. 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 Jadi memang ada Firman. Yesus itu kan Firman yang inkarnasi jadi manusia. Ada Roh Kudus dan juga ada Bapa. Jadi itu kesatuannya ada di situ. Dan di diri Yesusnya. Jadi mungkin begini. Iya, kalau aku sih lihatnya dari metafisik ya, kita nggak bisa lihat itu. Tapi secara roh kan kita nggak bisa lihat. Secara roh yang seperti itu pemahaman kekristenan. Jadi begini Pak, mungkin saya bisa sedikit gambaran ya. Nah, Yesus itu manusia, betul manusia. Tetapi di dalam dirinya ada kodrat firman Allah. Ya, gambarannya seperti gini. Saya ketika menulis sebuah surat cinta. Kita dulu kan mengenal namanya surat cinta atau surat cinta Tuhan ya toh. Kita menulis sebuah karya
Wah, karya pemikiran kita yang ada dalam diri kita. Kita tuliskan di dalam buku tulis, ya kan? Tulisan kita ini ya kan seindah mungkin kalimatnya kan. Nah, ketika ketika sudah ada, sudah apa karya saya tuangkan ke dalam buku saya ini, ya kan? Maka dibacalah oleh Pak Jagawala. Nah, Bapak membaca. Nah, tulisan yang ada di dalam buku saya ini kan bisa saja dikatakan sebagai pengejawantahan dari diri saya, kan begitu ya, betul kan? Nah, ketika dibaca, ya kan dibaca misalkan salam kepada Pak Jagawala dengan saya tuliskan, ya kan Bapak otomatis membaca, oh ya salam dari, tidak mungkin Bapak membaca salam yang ada di buku yang saya kirim itu, oh ya buku ini mengirimkan salam kepada saya, kan tidak mungkin kan. Tetapi pasti dalam benaknya, oh iya Pak Jursis mengirimkan salam kepada saya, sekalipun yang Bapak pegang ini adalah buku, gitu loh. Nah, ketika buku yang Bapak pegang ini Bapak bawa kemana-mana, kemudian Bapak tersandung ketika sedang berjalan di luar, tersandung bukunya yang Bapak pegang ini dari saya ini jatuh ke genangan air, jatuh basah semua, akhirnya kotor. Waduh, ini bukunya kotor. Pertanyaannya sekarang, apakah pikiran saya yang ada di dalam buku saya ini juga kotor? Enggak kan? Yang kotor yang mana? Yang kotor yang bukunya. Tapi pikiran saya tidak kotor. Contoh lagi, waktu di dapur misalkan, terus tidak sengaja bukunya yang Bapak pegang itu terbakar. Nah, pertanyaannya kan sama. Bukunya terbakar, Pak. Nggak mungkin kan yang terbakar pikiran saya. Pikiran saya tetap berada dalam diri saya dong. Kemana-mana saya bawa. Nah, yang terbakar apa? Yang terbakar bukunya ya fisik. Secara fisik bukunya yang terbakar. Yang basah itu fisik bukunya. Mungkin juga paralel dengan Al-Quran. Kalau dalam saudara-saudara umat muslim bahwa meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, ketika Bapak membawa Al-Quran ini kemana-mana, entah tidak sengaja jatuh, kemudian jatuh ya dengan begitu sangat menyayangkan, aduh Al-Quran saya jatuh, mungkin basah juga, halo. Ya, terus saya teruskan, jatuh. Nah kan yang basah, yang terbakar kan fisik dari Al-Qurannya Bapak. Tetapi yang ada di dalam diri Al-Quran itu yang adalah firman Allah itu tidak mungkin terbakar. Firman Allah yang ada di Lauhul Mahfuz, yang ada bersama dengan diri Allah itu sendiri. Bidati ta'ala itu tadi tidak terbakar, kan begitu. Yang terbakar fisik Quran. Begitupun juga Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati, yang dicambuk, itu yang lapar, yang kemanusiaannya. Tetapi tidak mungkin yang lapar, yang haus, yang mati melanda keilahiannya firman Allah. Sebagai firman Allah yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Tidak mungkin Allah itu mati, tidak mungkin Allah itu lapar, tidak mungkin Allah itu haus dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Paralelnya seperti itu, Pak. Kalau dari saya ya, paralelnya sama iman Islam itu ketika firman itu kan yang bukan ciptaan. Lalu ditulis menjadi Quran. Quran apa, buku kitab gitu, jadi kitab lah. Kalau di iman Kristen, firman Allah yang bukan ciptaan itu diletakkan di dalam rahim Maria, berinkarnasi menjadi, dalam istilah teologisnya inkarnasi, menjadi manusia. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi bedanya kan firman itu jadi Quran kalau di Islam, iman Anda, tapi kalau di iman Kristen, firman itu menjadi manusia. Jadi sama-sama nuzulnya, Pak. Yang ya, dalam Islam mungkin nuzulnya firman Allah itu menjadi kitab atau Al-Quranul Karim. Tetapi kalau di dalam Kristen itu firman Allah itu nuzul jadi manusia. Ya mungkin Bapak bisa membaca buku dari teolog Islam yang namanya Syed Hussein Nasir yang berjudul Islam Antara Cita dan Fakta, yang sudah diterjemahkan oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di sana jelas dikatakan paralelisasi antara Kristen dan Islam, yaitu sama-sama nuzul, tetapi nuzulnya
berbeda, yang satu nuzul menjadi Al-Qur'anul Karim, yang satunya Kristen nuzul menjadi manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah paralelisasinya. Makanya di dalam bukunya Imam Al-Ghazali, ya kan, Al-Ghazali mengatakan inilah yang kita dapat mengenal lembaran-lembaran Quran yang dapat kita baca, yang dapat kita resapi, yaitu lembaran-lembaran Quran secara sabda temporal. Kita bisa mengembangkan huruf Arab yang dulunya tidak ada harokat, kemudian ada harakatnya atau titik-titik diakritik. Itu kan perkembangan. Yang mengalami perkembangan itu makhluk, bukan Allah. Allah tidak mengalami perkembangan gitu loh. Begitupun juga Yesus sebagai manusia mengalami perkembangan. Perkembangan apa? Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Tetapi perkembangan itu tidak melanda, tidak menyentuh yang namanya Allah itu sendiri, tidak. Allah dari dulu tetap sama, tidak ada yang mengalami perkembangan. Ya, kira-kira ya seperti itu. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah menjelaskan di sini. Bang Edo mana ini? Suaranya kok nggak ada. Ya, hadir, Bang. Sambil kerja itu Pak Edo. Ya sama Bang, ini pun saya sambil kerja ini juga. Jadi sebenarnya gini Bang Jagawala, yang tertulis di dalam Quran itu sebenarnya tidak menunjuk kepada, kan disebutkan kaum Nasrani itu berbeda dengan kekristenan. Jadi kekristenan itu kan kita jelas mengenai sunihnya as-sunahnya gitu ya, ortodoksi lah kalau bahasa kami itu ortodoksi, ajarannya jelas. Kami tidak menyembah 3 Tuhan, tidak. Kami tidak menuhankan manusia, tidak. Itu sejak zaman Yesus Kristus pun tidak ada pernyataan itu, tidak. Yesus Kristus jelas mengajarkan Allah yang esa. Lalu penyembahan kami kepada Yesus Kristus itu bukan penyembahan kepada kami menyembah manusia biasa, tidak. Penyembahan kami kepada Yesus Kristus itu memiliki sejumlah perbedaan dengan penyembahan kepada Allah yang esa, Bapa itu, tapi bukan pemisahan. Karena keimanan kami bahwa Al-Masih atau Mesias itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi harus dari dasar itu dulu. Jadi tidak ada satupun dalil dari kekristenan sejak mula-mula, baik Yesus Kristus maupun Hawariyunnya, muridnya atau para rasulnya, itu tidak mengajarkan mengalahkan Yesus itu secara serampangan, tidak. Kealahan Yesus Kristus itu bukan pada di dagingnya, pada manusianya, tetapi pada hakikatnya sebagai sang firman itu yang nuzul tadi. Nah, memang iman Islam dan Kristen ada percabangan pembedaan terkait pemaknaan mengenai firman itu. Gitu, Bang. Itu saja sebenarnya kepentingan kami dalam berdialog lintas iman untuk meluruskan kesalahpahaman ini yang seringkali kami dituduh menyembah 3 Tuhan, kami menyembah manusia dan sebagainya. Silakan. Ini saya jelaskan ya. Jadi Jagawala ya. Jadi berbicara tentang Allah kami itu ya sebuah gambarannya seperti ini. Jadi sebelum mengenal Yesus itu mengenal 2 natur Yesus. Ini memang pemahaman dasar iman Kristen ya, mengenal 2 natur Yesus. Jadi untuk memahami ini maka harus melihat dulu siapa sih si Yesus ini sebelum jadi manusia. Tadi Kiai Jurji sudah menjelaskan berulang-ulang ya, Allah itu Esa, Allah yang Esa itu di dalam dirinya ada firman, di dalam dirinya ada roh. Ini dulu harus pahami. Jadi apa perbedaan firman dengan roh? Ya perbedaannya itu tidak bisa dikatakan berbeda, bisa dikatakan berbeda tapi tidak bisa dibeda-bedakan atau dipisahkan. Gimana ya? Firman Allah itu ya di dalam diri Allah, roh Allah itu ya di dalam diri Allah. Belaannya adalah firman Allah itu olehnya Allah mencipta, rohnya itu olehnya Allah memberikan kehidupan. Bahkan roh ini adalah prinsip hidup Allah sendiri, itu aja bedanya. Tapi tidak terpisah, maka dikatakan di dalam ajaran gereja bisa dibedakan
dalam hal ininya ya, karyanya atau fungsinya, tetapi tidak bisa dipisahkan di situ. Terus firman itu menjadi manusia. Firman inilah yang diutus oleh Allah menjadi manusia. Namanya Yesus. Tapi ini bukan foto Yesus ya. Karena foto Yesus itu kita tidak tahu seperti apa fotonya karena dulu tidak ada kamera. Di situ ini hasil dari kecerdasan orang untuk menggambarkan sosok Yesus itu berdasarkan penilaian dari karakter 4 kitab Injil itu. Jadi firman-Nya inilah menjadi manusia. Disinilah baru kita menemukan yang namanya dua natur Yesus. Natur ilahi, dia adalah firman. Maka mengatakan kan, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ini natur firman, natur ilahi. Maka dikatakan oleh firmanlah Allah menciptakan segala sesuatu. Dan firman itu hadir menjadi manusia di tengah dunia. Jadi ketika iman Kristen melihat Yesus ini, di sini dilihat natur ilahi dan natur manusia. Natur manusia ini tentu dia lahir dari rahim Maria. Ketika dia lahir dari Maria, maka dia mewarisi kemanusiaan. Maka natur ilahi Yesus ini tidak terbatas, tidak mati, maka firman itu kekal. Tetapi natur manusia Yesus benar-benar manusia yang sempurna, hidup sebagaimana manusia. Tetapi catatannya, dia sempurna, dia tidak berdosa, dia kudus, dia agung, dan semuanya. Dia manusia yang unggul atas setiap manusia. Di situ perbedaannya. Jadi, katakan mengapa Yesus berdoa? Ya, Yesus dalam natur manusianya dia berdoa kepada Allah yang darinya dia berasal, dan itu menjadi teladan doa. Mengapa Yesus mati? Tadi Kiai Jurji sudah menggambarkan tentang Quran ya. Quran itu diyakini oleh banyak muslim itu adalah firman Allah. Bahkan sebagian besar muslim mengatakan firman Allah itu bukan ciptaan Allah gitu ya. Apakah ketika Quran itu sobek, firman Allah sobek? Kan tidak. Apakah ketika Quran itu terjatuh, firman Allah terjatuh? Tidak. Karena sesungguhnya firman itu adalah kalimat-kalimat di dalam kertas itu. Tetapi kertas itu sendiri adalah produksi pabrik. Itu contoh paralelismenya dengan, tetapi di dalam kekristenan bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Tetapi seringkali yang saya temukan ketika berdiskusi dengan saudara-saudara muslim adalah seringkali menilai keilahian Yesus dari kemanusiaan Yesus, atau menilai kemanusiaan Yesus dari keilahian Yesus. Ini cara yang menurut kami orang Kristen tidak tepat. Karena apa? Karena kami orang Kristen berpikir begini, melihat kemanusiaan Yesus pada kemanusiaan Yesus, melihat keilahian Yesus pada keilahian Yesus, tidak dipisahkan dan tidak dibentrokkan. Dilihat pada posisinya. Di situ. Sama seperti contoh Quran. Apakah saya bisa menilai keilahian Quran, kefirmanannya Quran, kitab itu, dari kertasnya? Tidak. Apakah saya bisa menilai keilahian atau kekertasan Quran dari kefirmanannya? Tidak. Di sini. Jadi ini yang harus benar-benar dipahami memang tentang dua natur Kristus itu yang menyatu di dalam dirinya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau sampai dipertentangkan. Ini yang menjadi persoalan, ini menjadi kendala yang menghambat sebuah diskusi kalau dinilai kemanusiaan Kristus dari keilahiannya atau dilihat dari Kristus. Saya dan kami di CIA ini melihat posisi keilahian dan kemanusiaan Kristus itu secara bersama-sama. Dengan demikian maka kita mengenal Kristus secara utuh. Seperti itu penjelasan saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada mau lanjutkan. Monggo. Halo, Bro Jagawala. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang ada di sini. Terima kasih ya buat Bang Edo. Ini saya mau live dulu ya. Ini ada kerja ini. Ya Bang. Oke, tidak apa-apa Pak. Silakan, selamat bekerja, sukses selalu. Oke, Ya, oke. Terima kasih. Makasih Bang. Terima Ya, kasih oke, Pak. oke.